Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Insyaallah hari ini kita akan kembali belajar kimia. Dan insyaallah hari ini kita akan mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia. Semoga ilmu yang diperoleh bermanfaat dan berkah. Nah, di situ ada animasi yang sedang bermain jungkat-jungkit. Karena itu posisinya sudah seimbang, jadi posisi yang kiri dan kanan itu secara bergantian berada di atas dan berada di bawah. Nah, sama seperti partikel, ketika sudah mencapai kesetimbangan, maka arus ke arah produk atau kecepatan ke arah produk akan sama dengan kecepatan ke arah reaktan. Nah, jika ke dalam sistem reaksi yang berada dalam keadaan kesetimbangan diberi gangguan, apa yang akan terjadi? Sesuai dengan asas Lee-Cattley, jika suatu sistem kesetimbangan menerima suatu aksi, maka sistem tersebut akan mengadakan reaksi, sehingga pengaruh aksi menjadi sekecil-kecilnya. Dengan kata lain, jika sistem yang berada dalam keadaan kesetimbangan diganggu, sistem akan berusaha mengurangi gangguan dengan cara menggeser posisi kesetimbangan, baik ke arah reaksi maupun ke arah hasil reaksi, sehingga gangguan tersebut minimum dan tercapai keadaan kesetimbangan yang baru. Nah, kira-kira apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sistem kesetimbangan tersebut? Yang pertama adalah pengaruh konsentrasi. Yang kedua, pengaruh suhu. Yang ketiga, pengaruh tekanan dan volume. Dan yang keempat, pengaruh katalisator. Nah, bagaimana pengaruh konsentrasi terhadap pergeseran kesetimbangan? Ini ada contoh reaksi antara KSCN aqueous dengan FeCl3 aqueous menghasilkan FeSCN2+ plus 2Cl- aqueous dan KCl aqueous. Nah, tidak semua spesies kimia dalam reaksi tersebut mengalami perubahan. Jadi kita dapat menuliskan spesies kimia yang berubah saja, yaitu SCN- aqueous ditambah Fe3+ aqueous menjadi FeSCN2+ aqueous. Nah, jika pada sistem kesetimbangan salah satu komponen ditambah, kesetimbangan akan bergeser ke arah yang berlawanan. Contohnya, misalkan ke dalam sistem kesetimbangan tersebut ditambahkan ion SCN-, maka kesetimbangan akan bergeser untuk meminimalisir pengaruh tersebut dengan bergeser ke kanan atau menghasilkan FeSCN2+. Sedangkan jika pada sistem kesetimbangan salah satu komponennya dikurangi atau diambil, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah komponen tersebut. Misalnya, jika FeSCN2+ kita ambil sebagian, diambil konsentrasinya, maka pergeseran kesetimbangan akan bergeser ke kanan, atau SCN- akan bereaksi dengan Fe3+ menghasilkan FeSCN2+ kembali. Sehingga kesetimbangan dinamis yang baru akan terbentuk. Nah, ini contoh dari penerapan berdasarkan grafik konsentrasi terhadap waktu. Jadi yang gambar yang A itu keadaan kesetimbangan sebelum penambahan SCN-. Jadi di situ terlihat bahwa sudah dalam kondisi konstan, baik itu SCN-, Fe3+ maupun Fe3+ SCN FCN ya. Nah, ketika SCN- ditambahkan ke dalam sistem kesetimbangan tersebut, maka SCN- itu bertambah jumlahnya, sedangkan Fe3+ karena bereaksi kembali dengan SCN, maka jumlahnya berkurang, sehingga menyebabkan produk terbentuk Fe3+ SCN-. Jadi FeSCN juga akan bertambah juga, sehingga terbentuk kesetimbangan yang baru. Nah, ini contoh soalnya.
Perkirakan arah pergeseran kesetimbangan berikut jika nitrogen ditambah 3 mol hidrogen menghasilkan 2 molekul NH3. Jika terhadap sistem kesetimbangan ditambah NH3, bagaimanakah komposisi konsentrasi masing-masing zat setelah tercapai kesetimbangan yang baru? Nah, jika ke dalam sistem tersebut ditambahkan NH3, apa yang akan terjadi? Benar sekali. Jadi, ketika penambahan NH3 akan menggeser posisi kesetimbangan ke arah penguraian NH3 menjadi N2 dan H2. Setelah tercapai kesetimbangan yang baru, konsentrasi NH3 bertambah sedikit, sedangkan konsentrasi N2 dan H2 bertambah besar. Kita masuk ke pengaruh suhu. Pada reaksi kesetimbangan antara gas nitrogen dioksida dan dinitrogen tetraoksida dengan reaksi 2NO2 gas menjadi N2O4 gas, entalpi reaksinya sebesar minus 59,22 kJ, di mana NO2 itu merupakan gas yang memiliki warna coklat kemerahan, sedangkan N2O4 merupakan gas yang tidak memiliki warna. Nah, kita ibaratkan secara mikroskopis bahwa molekul NO2 itu berwarna coklat, sedangkan di nitrogen tetraoksida N2O4 ini hanya pemisalannya, pemodelan yang berwarna biru dan kotak. Yang pada faktanya N2O4 adalah gas yang tidak berwarna. Nah, pada reaksi kesetimbangan antara gas nitrogen dioksida dan dinitrogen tetraoksida dengan reaksi 2NO2 menjadi N2O4, jika suhu dinaikkan, warna coklat bertambah yang artinya gas NO2 bertambah juga. Jika suhu diturunkan, warna coklat berkurang yang artinya gas N2O4 bertambah. Dengan melihat reaksi eksoterm dan endoterm pada reaksi tersebut, maka dapat disimpulkan. Nah, ini clue-nya ya jika kita nanti mendapatkan soal yang sejenis. Jadi, apabila suhu dinaikkan atau kalor bertambah, sistem akan menyerap kalor, sehingga kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi endoterm. Sedangkan apabila suhu diturunkan atau kalor berkurang, sistem akan melepas kalor, sehingga kesetimbangan akan bergeser ke arah produk atau reaksi eksoterm yang memiliki tanda delta H minus. Nah, contoh soalnya. Pembuatan amoniak bersifat eksoterm. Persamaan termokimianya N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3 dengan delta H minus 92 kJ. Tentukan pergeseran posisi kesetimbangan jika sistem dinaikkan. Nah, artinya reaksi yang ke kanan itu eksoterm ditandai dengan delta H-nya yang minus 92, berarti reaksi yang ke kiri adalah reaksi endoterm. Nah, jika suhu sistem dinaikkan, maka berarti bergeser ke kiri, karena yang ke kiri adalah reaksi endoterm. Oleh karena pembentukan amoniak eksoterm, posisi kesetimbangan akan bergeser ke arah sebaliknya, yaitu ke kiri, yaitu penguraian amoniak menjadi N2 dan H2. Kita masuk ke pengaruh tekanan dan volume. Untuk sistem kesetimbangan yang melibatkan fase padat atau cair, gangguan tekanan dan volume tidak berpengaruh. Tetapi untuk sistem yang melibatkan fase gas, gangguan tekanan terhadap sistem kesetimbangan maupun volume terhadap sistem kesetimbangan akan berpengaruh. Nah, ini misalnya contohnya pada reaksi 2NO2 menghasilkan N2O4. Nah, kita lihat di gambar A, ini komposisi gas total sebanyak 11 molekul yang terdiri dari molekul amoniak, molekul gas hidrogen, dan molekul gas nitrogen. Sedangkan ketika tekanannya dinaikkan atau ditingkatkan atau volumenya dikurangi, maka ternyata kesetimbangan baru yang terbentuk adalah total gasnya berkurang menjadi 9 gas molekul yang terdiri dari amoniak, hidrogen, dan nitrogen.
Nah, sekarang bagaimana jika jumlah molekul reaksi sebanding dengan jumlah molekul hasil reaksi, seperti reaksi antara hidrogen dengan iodin, gas iodin menghasilkan 2 molekul gas hidrogen iodida. Nah, berarti sebelah kiri total koefisiennya adalah 1 ditambah 1, 1 hidrogen dan 1 buah iodin, berarti 2, dan sebelah kanan juga 2 molekul Hi. Jadi sama-sama 2 koefisien totalnya. Jika jumlah molekul reaksi sebanding dengan hasil reaksi atau jumlah koefisien reaksi sama dengan hasil reaksi, maka perubahan tekanan atau volume sistem tidak akan berpengaruh terhadap sistem kesetimbangan. Jadi tidak akan terjadi pergeseran kesetimbangan, baik tekanan diperbesar, tekanan diperkecil, volume sistem diperkecil, ataupun volume sistem diperbesar. Lantas, bagaimana jika ke dalam sistem reaksi yang berada dalam kesetimbangan ditambahkan gas lembab atau inert, seperti gas mulia, seperti helium, neon, atau argon? Nah, tekanan total sistem meningkat sebab jumlah molekul bertambah. Menurut teori Dalton, tekanan total itu adalah tekanan masing-masing dari partial gas tersebut. Tetapi gas inert tidak bereaksi dengan komponen gas yang terdapat dalam sistem kesetimbangan, sehingga komposisi dari masing-masing komponen sistem kesetimbangan tidak berubah. Kita masuk ke pengaruh katalis. Penambahan katalisator dalam suatu reaksi kesetimbangan tidak akan menggeser kesetimbangan. Katalis hanya mempercepat laju reaksi atau mempercepat terjadinya kesetimbangan. Karena itu, penambahan katalis harus dilakukan sebelum terjadi kesetimbangan. Nah, di situ ada animasi yang sedang membuka mulut. Kenapa ditampilkan di sini? Karena di dalam mulut kita itu ada katalis alami atau biokatalis. Di situ ada enzim petialin atau enzim amilase yang terdapat di dalam mulut kita. Untuk contoh reaksi yang melibatkan katalis adalah reaksi pembentukan ester dari alkohol dengan asam karboksilat. Nah, di sini contohnya etanol atau alkohol bereaksi dengan asam cuka atau asam etanoat menghasilkan etil etanoat atau senyawa ester dan air. Jadi fungsi H2SO4 di sini adalah fungsi sebagai katalis untuk mempercepat terbentuknya reaksi kesetimbangan antara molekul etanol, asam cuka, ester, dan air. Nah, jika kecepatan reaksi maju atau reaksi ke arah produk sama dengan kecepatan reaksi balik atau ke arah reaksi, maka katalis berhenti berfungsi. Jadi hanya berfungsi sebagai pemercepat terjadinya reaksi kesetimbangan. Tidak berfungsi sebagai pergeseran kesetimbangan seperti konsentrasi, volume, tekanan, dan suhu. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Itulah penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Semoga penjelasannya bermanfaat, dan untuk menguji sejauh mana pemahaman kita, silahkan dikerjakan latihan berikut ini. Contohnya adalah pembuatan amoniak bersifat eksoterm. Persamaan reaksinya adalah N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3 dengan delta H sama dengan minus 92 kJ. Nah, tentukan pergeseran posisi kesetimbangan jika 1. Suhu sistem dinaikkan, bagaimana? 2. Jika suhu sistem diturunkan. 3. Ditambahkan gas nitrogen. 4. Mengambil sebagian besar gas amoniak. Yang kelima, sebagian gas hidrogen diambil. Yang keenam, tekanan sistem ditingkatkan. Yang ketujuh, volume sistem diperbesar. Yang kedelapan, ditambahkan katalis besi. Dan yang kesembilan, ditambahkan gas inert. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.